Pada tahun 2017, pemerintah mencatat hanya 48,6% penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 36%. Meskipun ada peningkatan, namun keterjangkauan masyarakat terhadap jasa keuangan tercatat paling rendah se-Asia Tenggara, yaitu ada 92 juta penduduk dari 198 juta penduduk di Asia Tenggara yang tidak memiliki akses perbankan. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia dapat merasakan mudahnya akses perbankan di era 4.0 dan digitalisasi perbankan. Padahal, pada tahun 2019, pemerintah menargetkan keterjangkauan jasa keuangan di Indonesia ini mencapai 75%. Lalu bagaimana masyarakat memutar roda perekonomian di tengah terbatasnya akses perbankan? Perkembangan ekonomi dalam suatu daerah sejatinya digerakkan oleh sektor-sektor penting lain. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Pulau Tidung merupakan salah satu wisata yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakatnya. Berlokasi tak jauh dari ibu kota, memiliki luas 50,13 hektar, menjadi pulau terbesar di gugusan Kepulauan Seribu dengan jumlah penduduk 5.570 orang. Sejak 2010, pariwisata Pulau Tidung populer dengan ikon jembatan cinta dan keindahan bawah laut. Pulau Seribu umumnya, termasuk Pulau Tidung, masyarakatnya itu umumnya mata pencariannya nelayan. Tapi di samping nelayan, sebagian juga sekarang sudah mulai beralih untuk menjadi pelaku wisata. Ada yang membuka homestay, ada yang membuka catering, ada yang menjadi pemandu-pemandu wisata. Jadi perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak, tidak saja dari sisi nelayan tetapi juga dari sisi pariwisata. Sedikitnya 750.000 pengunjung datang sepanjang tahun 2010 dan terus meningkat. Namun, di tengah geliat pariwisatanya, masyarakat Pulau Tidung belum sepenuhnya merasakan akses perbankan. Kalau misalnya akses perbankan itu sulit sih, soalnya kan di sini juga ATM-nya terbatas, cuma ada 3, BNI, DKI, sama BRI. BRI juga kadang-kadang kalau misalnya setiap minggu itu setiap hari Kamis baru datang kapalnya. Masyarakat kerap mengeluh mulai dari sedikitnya mesin anjungan tunai mandiri atau ATM, sulitnya penyaluran kredit untuk pengembangan usaha, jaringan internet, hingga dalam memenuhi kebutuhan transaksi wisatawan. Di sini nggak bisa kalau pakainya uang cash kalau belanja gitu, nggak bisa. Ya belum ngalamin sih Bu. Kalau kadang-kadang lagi ditutup nggak bisa, di sini uangnya nggak bisa diambil, kadang-kadang punya ATM-nya gitu. Tadinya kan ada satu di depan tuh. Ya ada lagi depan ini, di depan yang dekat pelabuhan itu baru bikin itu. Iya sering kehabisan sih, ya kalau bisa ya diperbanyak. Dengarnya waktu dulu sih di kecamatan mau ditaruh ya, tapi sekarang kan belum ada. Pemerintah daerah pun mengakui keterbatasan akses perbankan menjadi salah satu penghambat perkembangan perekonomian Pulau Tidung yang bergantung pada sektor pariwisata. Keterbatasan dari perbankan untuk melayani juga untuk menjangkau ke semua pulau ini juga bertahap. Kalau kemarin sebelum ada ATM ya mereka langsung sendiri ke darat sini untuk bertransaksi perbankan maupun ke Pulau Pramuka, karena di Pulau Pramuka itu ada Bank DKI. Di Pulau Pramuka. Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company 2019, dari sekitar 400 juta jiwa penduduk dewasa di kawasan Asia Tenggara, baru 104 juta jiwa yang sudah merasakan layanan perbankan atau finansial secara penuh.
Indonesia menempati posisi terbanyak, yaitu sebanyak 92 juta orang. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai minimnya layanan perbankan dipengaruhi kebijakan yang berbeda dari tiap-tiap bank di Indonesia. Sementara, digitalisasi perbankan dianggap menjadi langkah yang patut diupayakan dan sebagai salah satu strategi untuk meminimalisasi kos pembukaan cabang. Ya, saya pikir memang itu kebijakan dari tiap perbankan mungkin agak bervariasi ataupun agak berbeda ya, karena kita tahu bahwa kos dari pembukaan cabang ataupun ATM itu sangat mahal saat ini, dan apalagi dengan adanya penerapan teknologi informasi, ya mobile banking, digital banking ini, saya pikir ini akan memudahkan perbankan untuk bisa menarik dana pihak ketiga tanpa harus membuka cabang ya di daerah-daerah. Di sisi lain, dalam upaya digitalisasi, rupanya sebagian masyarakat Pulau Tidung lebih merasa nyaman bertransaksi dengan cara konvensional menggunakan uang tunai. Sebenarnya sih kalau misalnya ini lebih nyaman pakai uang cash, soalnya kan udah terbiasa juga. Kalau misalnya di Jakarta mungkin pakai debit kredit juga udah terbiasa mah. Di sini pakai tunai semua. Gitu. Ya kalau di Jakarta ya ada itu begitu kan ya, biasa ada kartu kredit apa begitu. Kalau saya baru 11 tahun. Kondisi ini dianggap sosiolog ekonomi Penny Chalitz sebagai safety first strategy. Masyarakat merasa lebih aman dengan memegang uang tunai dibandingkan uang digital. Ada namanya safety first strategy. Jadi mereka merasa pertama itu bukan untungnya, tapi merasa safe, merasa aman transaksi yang mereka lakukan. Itu karakteristik semua masyarakat itu, apalagi ada uang di kantong saya bisa melakukan apa saja. Tidak ada uang saya kan berarti saya lagi bokeh, saya mungkin pinjam atau jual ini, dan itu sudah membiasa, sudah kepada keseharian mereka. Nah sekarang muncul digital, sekarang tidak punya duit di kantong dan tidak merasa safe, kan tidak punya duit. Masyarakat lalu menyiasati transaksi perbankan dengan cara simpan pinjam, hanya dengan bermodalkan kepercayaan kepada kerabatnya. Cara ini kemudian dianggap yang paling efisien dibandingkan mereka yang harus berangkat keluar pulau dan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak kecil. Meskipun terkadang kekhawatiran akan hutang yang tak terbayar menghantui mereka. Nggak enak lah, nggak enak. Suka itu kita kalau ngambil gaji ke darat gitu, kalau nggak ke Pulau Pramuka gitu. Ya kita tunggulah, tunggu duit ada gitu. Kalau nggak kita sama-sama itu punya teman gitu, kita nanti kita ambil gitu. Ntar kita bisa itu lagi, transfer lagi gitu. Bagaimanapun, masyarakat Pulau Tidung berharap adanya dukungan layanan perbankan untuk menopang sektor pariwisata. Karena kondisi ini memengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi dan karakter masyarakatnya. Harapan saya sih pengen ada bank dari bank swasta lain gitu, seperti BCA, Permata, biar memudahkan wisatawan yang ada di Pulau Tidung juga. Kan soalnya kan wisatawan Pulau Tidung kan biar lebih mudah menarik di ATM-nya juga, soalnya kan banknya kan terbatas tuh. Ya pengen mah punya bisa ATM, cuman ya keadaannya beginilah, orang namanya agak kecil, pedagang kecil. Kalau mungkin ya gede ya mungkin bisa ya uang cash aja, ibu meneram itunya, megangnya paling beli gitu, itu pegang gitu duitnya 20, kadang-kadang 15, kadang gitu. Tadinya kan ada satu di depan satu gitu. Cuman ibu mah ya udah aja, anak kecil diem aja ibu mah, nggak tahu menau, pokoknya udah ibu mah nggak banyak ngomong gitu. Ya harapannya begitu, tower ditambahin, jadi kita juga kan punya ini bisa gitu ya, apa kita pakai internet kayak HP apa juga kan. Kalau HP ya lemot, dia juga kan lemot juga gitu. Lemot. Digitalisasi perbankan mau tidak mau akan memaksa siapapun yang tidak siap atau tidak mau menerimanya. Meskipun dianggap terlambat dibandingkan negara-negara Eropa, melalui semangat revolusi 4.0, Indonesia ditargetkan menjadi pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2020.
cashless dan digital transaksi itu adalah suatu keniscayaan, artinya tidak bisa ditunda. Dia akan berjalan karena ada prinsipnya, karena cashless itu lebih murah, lebih cepat, real time, dan borderless. Dan dia akan berkembang terus. Setiap yang efisien, setiap yang lebih efektif itu akan menggilas apa yang inefektif selama ini. Itu prinsipnya. Akhirnya, menjadi tugas pemerintah dan dukungan dari perbankan Indonesia agar keterjangkauan masyarakat terhadap akses perbankan dapat digenjot, yang diawali dengan semangat mengedukasi literasi perbankan untuk masyarakat. Jadi kalau kita lihat tadi secara keseluruhan dari sisi literasi ya, itu menjadi salah satu tantangan buat kita perbankan, tapi dengan penggunaan tadi teknologi informasi pada digital banking, saya pikir ini akan mempermudah ya bagi sisi perbankan untuk mencari tadi, menghimpun dana pihak ketiga dengan membuka opportunity di luar di luar kota-kota besar ya. Dari pemerintah tentu sangat welcome ya kalau perbankan manapun mau membuka cabang atau membuka kantor kas di kepulauan. Tetapi mungkin tentu banyak pertimbangan dari perbankan itu sendiri yang mungkin belum pas secara hitungan bisnisnya mereka mungkin. Ya. Pada akhirnya pemerintah diminta untuk memberikan solusi yang sebenarnya cukup challenging, yaitu ketersediaan jaringan internet, transportasi dan infrastruktur, dan literasi perbankan untuk masyarakat yang unbankable dan uncovered. Sudah saatnya masyarakat dan teknologi menjadi bagian dari pengembangan perekonomian di Indonesia.